Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Petani Milenial, channel yang menyuguhkan informasi-informasi seputaran dunia pertanian. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah kawan-kawan, hari ini kita akan membahas tentang hama penyakit tanaman padi. Di depan saya ini ada buku dari BPPUPT, Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman, hama dan penyakit, tahun 2017 yang lalu. Tapi ini ilmunya masih kita bisa gunakan kan kawan. Baiklah, langsung saja kita buka kawan-kawan. Pengelolaan hama utama padi. Yang pertama, wereng batang coklat. Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama di pertanaman, sanitasi lahan, pemusnahan singgang, pola tanam dan perencanaan pergiliran tanam, pergiliran varietas dengan biotip dan musim tanam. Ini karena wereng batang coklat ini bisa bertempat tinggal di rumput-rumput liar kawan-kawan. Kalau misalnya sudah panen, dia bisa bertempat tinggal, menetap di rumput-rumput liar. Jadi perlu sekali untuk sanitasi lahan. Kemudian pemusnahan singgang. Nah, singgang ini bisa jadi bisa jadi sumber makanan, bisa jadi rumahnya. Perlu sekali kalau misalnya setelah panen dimusnahkan singgangnya, seperti itu. Kemudian di persemaian, pemantauan populasi wereng batang coklat dan musuh alami pada daerah endemis berat dapat digunakan insektisida butiran atau granul. Nah, ini penting sekali di persemaian kawan-kawan. Kalau misalnya orang tersebut migrasi ke persemaian dan meletakkan telurnya di persemaian, tentunya nanti pas waktu tanam terbawa telurnya itu kawan-kawan, dan nanti kalau menetas dan bisa terjadi serangan di usia-usia muda, seperti itu kawan-kawan. Kemudian untuk ambang kendalinya kawan-kawan, penggunaan insektisida yang diizinkan yaitu populasinya di atas 10 ekor per rumpun pada tanaman yang umurnya di bawah 40 hari. Kemudian untuk tanaman yang umurnya di atas 40 hari, ambang kendalinya di atas 40 ekor per rumpun. Seperti itu kawan-kawan. Nanti kalau misalnya di usia 30 hari populasinya hanya 5 ekor per rumpun, berarti belum mencapai ambang kendali. Artinya keberadaan wereng tersebut tidak berpengaruh kawan-kawan terhadap tanaman, seperti itu kawan-kawan. Jadi itulah pentingnya ini ambang kendali. Nah, ini ada kan 10 ekor per rumpun. Itu sangat perlu dihitung. Kalau masih di bawah itu berarti nggak berpengaruh kawan-kawan. Kemudian selanjutnya kawan-kawan, akibat yang ditimbulkan oleh wereng batang coklat selain bisa menyebabkan kering tanaman, dia bisa menyebabkan virus kerdil rumput teman-teman. Jadi kalau virus kerdil rumput itu tanaman padinya anakannya normal, tingginya nggak normal kawan-kawan. Itu karena wereng tersebut ada punya virus dalam tubuhnya. Setelah dia menghisap cairan yang ada di tanaman padi, dia secara langsung dia menularkan virus. Dia mulutnya kan seperti nyamuk, menusuk dan menghisap. Setelah dia menghisap cairannya, dia mengeluarkan virusnya ke tanaman, sehingga tanaman padi tersebut terjangkit virus
virusnya kerdil rumput namanya. Seperti itu. Jadi tanamannya itu anakannya normal banyak, tetapi tingginya tidak normal seperti rumput dan tidak menghasilkan seperti itu. Selain virus kerdil rumput, ada juga virus kerdil rumput tipe 2 kawan-kawan. Nah ini ada gambarnya nih kawan-kawan, bisa dilihat. Ini yang di persemaian, ini yang di pertanaman kawan-kawan. Ciri-cirinya tanaman padi yang terkena gejala kerdil rumput tipe 2 adalah gejala khasnya adalah daun berwarna kuning orange, mengering dan tidak muncul malai. Penyakit kerdil rumput tipe 2 memiliki ciri tanaman tidak kerdil, jumlah anakannya normal atau lebih sedikit. Ini agak sulit juga kawan-kawan. Ini apa ya, hampir mirip dengan kalau kekurangan unsur hara, kekurangan unsur mikro bisa juga seperti ini. Nah ini kadang-kadang susah juga seperti itu kawan-kawan. Perlu diwaspadai, perlu intensif pengamatannya, harus intensif sekali. Jadi memang perlu sekali pengamatan di lapangan itu untuk petani, untuk para kawan-kawan petani perlu diwaspadai untuk warung batang coklat ini. Ya terutama pengamatan itu kawan-kawan. Nanti pas begitu ada populasi di atas tanpa kendali, langsung kendalikan dengan insek yang terrekomendasi seperti Montaf ataupun Ares ataupun yang lain-lain seperti itu kawan-kawan. Kemudian selanjutnya kawan-kawan tungro kawan-kawan. Kalau tungro ini virus yang kalau tungro ini tanaman padinya memang virusnya berada di tanaman padi, kemudian ada warna hijau. Nah warna hijau itu menjadi vektor yang menyebarkan virus tungro tersebut. Jadi untuk warna hijau ini nggak punya virus sebenarnya. Jadi yang virusnya itu berada di taman padi. Nah, ini bisa dilihat warna hijaunya kawan-kawan. Dan ini gejalanya virus tungro-nya yang menyerang tanaman padi. Penyakit virus yang menginfeksi tanaman padi ditularkan oleh vektor serangga. Dua jenis serangga yang berperan penting dalam penularan penyakit virus tanaman padi adalah wereng hijau dan juga wereng batang coklat. Penyakit tungro ditularkan oleh wereng daun hijau, sedangkan penyakit virus kerdil hampa dan penyakit virus kerdil rumput ditularkan oleh wereng batang coklat. Kemudian untuk gejalanya kawan-kawan, gejala khasnya penyakit tungro ini adalah daun tanaman yang terserang berwarna kuning orange yang dimulai dari ujung daun selanjutnya berkembang ke bagian bawah daun, dan daun yang berwarna kuning orange ada bintik-bintik karat berwarna hitam. Tanamannya kerdil, jumlah anakan berkurang dan jumlah bulir berkurang. Terjadi pemendekan buku-buku pada batang padi sehingga mengakibatkan pertumbuhan daun seperti kipas. Daun yang muda seringkali bercak-bercak atau mempunyai warna hijau pucat sehingga bergaris-garis putih sejajar dengan tulang daun dengan panjang yang berbeda. Daun yang menguning bervariasi selama periode pertumbuhan tanaman. Pada tanaman tua, warna daun kembali berwarna hijau. Meskipun demikian, gejala khas perubahan klorotik akan muncul pada singgang. Singgang merupakan sumber inokulum virus tungro apabila populasi WDA tinggi.
maka penyebaran penyakit akan cepat, terutama pada tanaman muda. Mungkin untuk saat ini cukup sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya kita bahas mengenai hama-hama yang lain, tapi di video berikutnya kawan-kawan. Baik, terima kasih kawan-kawan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.